Setelah Nabi menceritakan kisahnya, sahabat yang berada di sebelah kanan beramai-ramai, "Ya Rasulullah, aku ingin seperti Sam'un. Aku akan beribadah malam, sholat tarawih selama 1000 bulan." Sahabat yang sebelah kiri juga begitu, "Ya Rasulullah, aku ingin seperti Sam'un. Aku ingin puasa di siang hari selama 1000 bulan." Sampai Rasulullah terdiam, Bapak Ibu. Dan dalam diamnya Allah kirimkan malaikat Jibril menurunkan wahyu, namanya surat Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hikmahnya kepada kita semua, sehingga pada semua ini kita masih bisa melakukan sholat subuh secara bersamaan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan begitu kepada kiamat nanti. Maka kesempatan kali ini kultum akan disampaikan Ustaz Abdul Aziz. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz Abdul Aziz kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sholat dan kuliah subuh Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah. Di suatu hari ketika di depan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat senyum-senyum sendiri. Hingga sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasul, gerangan apa yang membuat baginda senyum-senyum sendiri?" "Apa kalian tidak tahu?" kata Rasul. "Tidak ya Rasul. Aku baru saja diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar ada satu nabi yang masuk surga tanpa membawa umat satupun. Nabi Adam masuk surga dengan membawa umat jumlahnya 40. Nabi Nuh umatnya 80. Nabi Musa 120.000 dan Nabi Muhammad sekitar 120 miliar. Sampai Nabi Musa menangis karena iri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat Nabi yang tinggal di ngambilan sholatnya di Masjid Ar-Rahmat. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini ada satu Nabi yang naik ke surga sendirian, tidak membawa umat. Di satu sisi aku senang, kata Nabi, karena semua Nabi masuk surga. Tapi yang membuat aku senyum-senyum sendiri, Nabi
masuk ke surga selain tidak membawa umat, justru malah membawa pedang kayak pimpinan keledai. Ini yang membuat aku senyum-senyum sendiri. Kalian ingin tahu apa kisahnya? Ya Rasul. Lalu Nabi menceritakan kisahnya. Kalau Nabi ini bernama Nabi Sam'un al-Ghazi. Kisah ini Bapak Ibu dulu pernah dibuat oleh orang-orang Barat dalam sebuah film dengan judul Samson Delilah. Delilah itu nama istrinya. Agamanya masih Kristen Ortodok, belum mengikuti ajaran yang dibawa oleh Samson. Dari bahasa Ibrani, Delilah artinya demi berhala. Karena ketika itu orang-orang Romawi menyembah berhala dan gila dengan harta benda, harta kekayaan dan sebagainya dijadikannya sebagai berhala. Untuk itu Allah mengirim seorang nabi dari kalangan Bani Israel sendirian, tidak ada umat yang mengikutinya. Padahal kekaisaran Romawi rajanya kejam, suka berperang. Jadi Nabi Sam'un sendirian. Tapi walaupun sendiri Allah berikan dua mukjizat. Mukjizat yang pertama berupa pedang yang dibuat dari rahang unta, namanya liha jamal. Walaupun pedangnya kecil, tapi memiliki tiga kekuatan. Yang pertama, layaknya sendok. Selain bisa mengiris, bisa buat makan sekaligus. Dengan pedang itu, Nabi Sam'un seperti orang pada umumnya makan daging juga seperti biasa, langsung cukil, langsung iris dan dimakan. Yang kedua, Nabi Sam'un tidak pernah kehausan, karena dari pedang ini bisa mengeluarkan air. Di mana saja Sam'un haus, pedang ini bisa mengeluarkan air seperti cangkir atau gelas, bahkan botol. Jadi nggak perlu mampir warmindo atau angkringan. Yang ketiga, pedang ini Bapak Ibu setiap dipakai Sam'un untuk masuk di medan perang, sekali tebas 1000 orang terbunuh. Berbeda dengan pedang-pedang lainnya, tebas satu, mati satu, tebas lagi, meninggal satu lagi, tebas lagi, tewas satu. Butuh 3 tebasan, apalagi 1000. Pedang ini Bapak Ibu sekali tebas, sekali tusuk ke belakang, 1000 pasukan semuanya tewas. Inilah kekuatan pedang liha jamal yang dimiliki oleh Nabi Sam'un al-Ghazi. Mukjizat yang kedua, Allah berikan kekuatannya pada rambutnya. Nabi Muhammad menggambarkan betapa panjangnya rambut Sam'un al-Ghazi, yang kalau Sam'un berdiri, rambutnya lengser ke tanah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga di setiap peperangan, raja kewalahan menghadapinya. Pada satu orang, ribuan korban selalu ada di pihak kekaisaran Romawi. Maka bagaimana cara mengalahkannya? Raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap hidup atau mati Sam'un, hadiahnya permata, intan berlian, rumah, kendaraan, gaji di atas UMR, tambah TPP, tambah sertifikasi, bahkan tambah 2 juta kalau di tempat kita. Banyak orang ikut, tapi tetap saja kalah. Cari jalan, akhirnya ketemu bagaimana cara mengalahkan Sam'un. Manfaatkan istrinya yang belum taat sepenuhnya dalam beragama, mengikuti agamanya Sam'un. Maka ditawarilah istrinya, setuju dan mau berkhianat demi mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari kerajaan. Maka malam itu dimulailah sebuah makar. Malam itu Sam'un terjaga, tidak tidur, karena memang orangnya rajin beribadah malam, rajin sholat malam, rajin sholat tarawih. Sehingga
sehingga malam pertama bagi istrinya gagal, tidak bisa menangkap sampun. Tidak putus asa, hari kedua dicoba lagi oleh istrinya. Ketika sampun tidur, diikat tangannya dengan tali yang sangat kuat, tapi sampun terbangun dan tanya kepada istrinya, untuk apa mengikat tanganku? Kata istrinya, hanya sekedar mengetahui seberapa kekuatan suamiku. Maka sampun hanya dengan satu hentakan saja berubah, langsung putus talinya, kayak satria berjahitan. Malam kedua gagal. Malam ketiga dicoba lagi. Kali ini yang diikat adalah kakinya dengan menggunakan rantai besi. Sampun terbangun lagi dan juga bertanya, wahai istriku, untuk apa mengikat kakiku? Kata istrinya, hanya sekedar ingin tahu sejauh mana kekuatannya. Maka sampun hanya dengan satu teriakan saja, rantai besi yang besar putus. Gagal lagi malam yang ketiga. Datanglah malam yang keempat. Kali ini istrinya banyak mengajak berbincang-bincang. Ya suamiku, betapa hebatnya kekuatanmu. Aku khawatir kalau ada orang yang tahu kelemahannya akan menjerumuskanmu. Maka suamiku, kalau bersedia ceritakanlah kepadaku di mana kelemahannya, agar aku tahu dan aku akan merahasiakannya. Pura-pura bertanya Bapak Ibu. Tanpa sadar sampun menceritakan kelemahannya. Kalau kelemahannya ada pada kekuatannya. Di mana? Rambutnya. Maka ketika sampun tidur, tangan dan kakinya diikat jadi satu dengan lehernya dengan menggunakan rambutnya yang kuat. Maka ketika sampun terbangun, tidak bisa bergerak. Semakin kuat gerakannya, semakin kuat rambut yang melilitnya. Maka sampun terbelenggu. Dalam kondisi seperti ini, istrinya segera lapor kepada kaisar. Sampun ditangkap, kemudian diarak Bapak Ibu. Sepanjang jalan hanya dilempari dengan telur, dilempari dengan kotoran, kadang ludah oleh orang-orang yang tidak suka. Hingga sampai di depan kaisar, di istananya sampun dipenteng. Antara tiang yang satu dengan tiang yang satunya dipelenteng Bapak Ibu, kemudian dimutilasi. Jadi kasus mutilasi tidak cuma di zaman sekarang saja, dari dulu sudah ada. Bahkan pelakunya penguasa yang memiliki kedudukan tertinggi, seorang raja memutilasi rakyatnya, bahkan musuhnya. Matanya sampun dicukir, telinganya diiris, hidungnya dirobek, tangannya dipatahkan, dan kakinya dilumpuhkan. Dalam situasi yang sangat kritis, Allah kirim malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Ya Sampun, aku diperintah Allah untuk menawarkan bantuan. Apa kata Sampun? Aku butuh satu saja. Kembalikan kekuatanku dan aku akan merobohkan istananya raja yang dolim. Dipenuhi Bapak Ibu, maka kekuatannya kembali utuh, matanya kembali, telinganya kembali, hidungnya kembali, tangan dan kakinya juga kembali utuh, bahkan kekuatannya berlebih. Maka hanya dengan dua tangannya saja mampu merobohkan istana yang sangat megah. Hari itu hancur istananya dan semuanya mati. Rajanya mati, perdana menterinya mati, bala tentaranya mati, beserta pasukan-pasukannya, termasuk istrinya juga mati. Yang tadi sudah senang, dapat intan berlian, dapat permata, dapat rumah, kendaraan, tidak jadi diterima karena mati. Semuanya mati. Yang hidup tinggal Sampun Al-Ghazi. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, Sampun bersumpah. Selanjutnya akan melakukan ibadah, akan melakukan sholat malam selama 1000 bulan, dan siang harinya akan melakukan ibadah puasa juga selama 1000 bulan.
Dalam kisah selanjutnya Bapak Ibu dikabarkan Sabun Al-Basi mampu menunaikan sumpahnya. Maka namanya masyhur dan dikenal dengan nama Nabi 1000 bulan. Jadi kalau kita ditanya siapa Nabi 1000 bulan, jawabannya adalah Nabi Sabun Al-Basi. Demikian para sahabat kisah dari Rasulullah tentang Nabi Sabun. Setelah Nabi menceritakan kisahnya, sahabat yang berada di sebelah kanan beramai-ramai, "Ya Rasulullah, aku ingin seperti Sabun. Aku akan beribadah malam, sholat tarawih selama 1000 bulan." Sahabat yang sebelah kiri juga begitu, "Ya Rasulullah, aku ingin seperti Sabun. Aku ingin puasa di siang hari selama 1000 bulan." Sampai Rasulullah terdiam Bapak Ibu. Dan dalam diamnya Allah kirimkan malaikat Jibril menurunkan wahyu namanya surat Al-Qadar. Surat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat hampir semuanya turun ke bumi untuk menetapkan satu perkara atas izin Allah. Salamun hiya hatta matlaifa, hingga sampai fajar datang urusannya selesai. Itulah 5 ayat yang Allah kemas dalam satu surat bernama Al-Qadar, yang merupakan menjadi asal mula asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar adalah peristiwa yang Nabi kisahkan dengan tema, dengan judul, dengan tokoh Nabi Sabun Al-Basi. Maka dengan surat ini Bapak Ibu, Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, gak usahlah sholat malam 1000 bulan, gak usahlah berpuasa selama 1000 bulan. Cukup dengan mendapatkan satu malam Lailatul Qadar saja lebih mulia, lebih utama daripada 1000 bulan." Ini kesempatan Bapak Ibu harus kita raih. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nabi Adam usianya 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Sulaiman 250 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Ismail, Ishak 130 tahun, Zakaria 90 tahun. Kalau amalan-amalan kita biasa-biasa saja, subuh, duhur, asar, maghrib, raweh, witir, takjilan, suruh, kalah Bapak Ibu dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Maka manfaatkan malam Lailatul Qadar. Sekali dapat malam Lailatul Qadar, kita sudah bisa membuat satu lompatan yang sangat jauh, 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau bisa mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, sama dengan membuat satu lompatan 830 tahun, hampir sama dengan umatnya Nabi Nuh. Tambah dikit lagi, kalahkan Nabi Nuh, kalahkan Nabi Adam. Ini peluang dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan sekarang persoalannya Bapak Ibu, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ini yang jadi masalah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kalau Nabi berpendapat malam Lailatul Qadar datangnya setiap malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29, 31 tidak ada. Kalau 21 sudah lewat Bapak Ibu. Sekarang 22, nanti malam 23.
Bapak Ibu, hati-hati dengan hadis ini. Hadisnya memang sahih, tapi jangan salah menyikapinya. Jangan terjebak dengan paham inkonsistensi. Bahayanya kalau kita hanya memahami Lailatul Qadar datang di malam ganjil, nanti bahayanya malam genap tidak rajin beribadah. Ini salahnya. Karena kalau genapnya tidak beribadah, namanya fluktuatif ibadahnya atau inkonsistensi atau tidak istiqomah. Salahnya di sini. Bapak Ibu, saya tunjukkan hadis yang lebih kuat, sama-sama sahih tapi lebih kuat, yang diriwayatkan oleh orang nomor 1 dan orang nomor 2, paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1 siapa Bapak? Bukhari. Nomor 2 siapa Ibu? Muslim. Dua orang inilah yang selektif di dalam memilih hadis. Hadis-hadisnya sahih dan jumlahnya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, hingga berdua mendapatkan gelar Al-Lu'lu' wal Marjan, intan berlian. Lu'lu' artinya intan. Silakan Bapak Ibu yang punya anak, yang mau babaran, yang mau hamil, siapkan nama. Ini bagus namanya untuk perempuan. Al-Lu'lu' artinya intan. Jangan salah sebut. Ada yang salah sebut. Lulu artinya malah lumpur itu. Al-Lu'lu' intan. Wal Marjan. Marjan itu apa? Bukan itu. Berlian. Ini imam terbesar nomor 1 dan nomor 2. Aisyah nomor 4 Bu. Yang nomor 3 Anas bin Malik. Nah hadisnya begini Bapak Ibu. Kata Nabi, jangan terjerumus ya. Jangan galau, jangan terpengaruh dengan tanggal-tanggal ganjil. Nabi mengisyaratkan justru di 10 hari terakhir tidak pandang ganjil atau genap, rajin, lebih rajin lagi dari hari biasanya. Kemudian menurut Al-Khudri, masih dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, bisa jadi Nabi atau Allah menghitungnya pada sisa harinya, bukan dari awalnya. Jadi kalau puasanya jumlahnya 30 hari, berarti masih menyisakan 10 hari. Dan pada sisa yang ke-9 itulah tanggal ganjilnya. Kalau puasanya 29 hari, maka tinggal menyisakan 10 hari juga. Dan bisa saja orang yang berbeda mulai puasanya, kita ganjil, sana genap, atau kita genap, sana ganjil. Maka kata Nabi, jangan terpengaruh dengan ganjil dan genapnya, tapi lebih rajin di setiap harinya selama sisa-sisa hari puasa yang ada. Nah sekarang persoalan yang kedua Bapak Ibu adalah tanda-tandanya Lailatul Qadar seperti apa. Secara fisik Bapak Ibu ilmuwan sepakat, ilmuwan Muslim, kalau tanda-tandanya tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada dingin, tetapi hawanya sejuk dan esok harinya mataharinya tidak silau. Itu secara fisik. Ilmuwan fisika dan antariksa mengetahuinya. Dalam 1 tahun ada 1 malam yang semua planet tidak bergerak karena nggak ada angin, sunyi sepi, cerah, indah secara fisik. Sekarang secara batin tiap orang beda-beda Bapak Ibu, dan bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Tidak bisa nebak-nebak, oh Pak Thomas itu dapat betul Qadar dari mana, hatinya nggak kelihatan. Dapat dirasakan sendiri-sendiri, perasaan hatinya, suasana hatinya seperti pengantin baru. Sudah pernah merasakan? Yang belum segera menikah biar bisa merasakan indahnya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, seperti tidak punya utang, tidak dikejar-kejar lagi oleh DC atau debt collector, tenang sekali. Itulah malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bisa diketahui setelah Ramadan selesai.
Orang ini sukses puasanya, maka berhak mendapatkan Syawalan dan Idul Fitri. Kalau yang tidak sukses, paling hanya bisa halal bihalal, hanya bisa lebaran, Idul Fitrinya tidak bisa. Ikut sholat id, ikut takbiran, tapi hatinya tetap resah karena tidak mendapatkan Idul Fitri, walaupun lebaran, walaupun halal bihalal. Jadi orang bisa merasakannya sendiri-sendiri. Dan hari-hari berikutnya progres amalannya tambah baik, bukan tambah buruk. Itulah tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berharap semua yang hadir di sini mendapatkannya. Amin. Dan berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun depan. Bapak Ibu, sepertinya hari ini jadwal terakhir saya. Maka barangkali besok pas Idul Fitri kita ketemu, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita. Mohon maaf lahir batin, barangkali dalam rangkaian ceramah saya banyak kekeliruannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tahu kupat duduhe santen, mobil wonten tepat kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.